Respirasi. Respirasi itu sebenarnya deket banget ya sama yang namanya sirkulasi sama jantung ya. Nggak bisa lepas. Karena kalau kita ngomong tentang respirasi, itu berarti kita ngomong tentang pertukaran O2. Nah, pertukaran O2 ini yang bawa adalah sistem sirkulasi. Nah, tapi dia dibantu oleh pompanya yaitu si jantung. Jadi tiga ini memang saling berkaitan antara sirkulasi, respi, sama jantung. Nah, fungsi utama dari sistem respirasi itu adalah untuk menyediakan O2 dan membuang CO2. Kenapa CO2 harus dibuang? Karena CO2 ini dapat merusak. Merusaknya apa? Dia bisa berubah menjadi radikal bebas. Dia juga bisa merusak hemoglobin karena kalau misalkan CO2-nya meningkat, maka hemoglobin ini lebih suka bawa CO2 daripada oksigen. Nah, itu kan bahaya. Nah, sehingga karena lebih banyak dan juga CO2 ini adalah sisa-sisa metabolisme harusnya kan memang dibuang. Sehingga CO2 ini eh, penting sekali untuk dibuang. Dan tubuh kita itu mempunyai toleransi terhadap CO2 lebih sempit daripada oksigen. Jadi kalau misalkan kita kebanyakan oksigen atau kekurangan oksigen, itu tidak terlalu berbahaya buat tubuh kita daripada kita kebanyakan CO2. Kalau kita sudah kebanyakan CO2, maka walaupun oksigennya itu berlebihan atau kekurangan, kita lebih mengutamakan untuk mengeluarkan CO2 daripada oksigen. Eh, organ dari sistem respirasi ini itu dimulai dari hidung, kemudian nanti kafum nasi ya hidung, kemudian nanti ke nasofaring, terus mulut juga karena kalian juga bisa mengambil nafas dari mulut, kemudian ke trachea, terus ke paru-paru. Nah, sebelum di paru-paru ini nanti dia ada bronchus, bronchiolus, dan lain sebagainya, dan juga diafragma. Tapi selain itu juga ada Tapi selain itu juga ada organ pendukung lain sih. Seperti diafragma itu sebenarnya termasuk organ pendukung ya untuk sistem respirasi. Juga ada otot-otot. Seperti nanti akan ada otot sternocleido, terus costa, otot costa internus externus itu juga. Nanti dia akan membantu proses yang terjadi atau fisiologis dari sistem respirasi. Ini konsep mappingnya. Jadi ketika kita bernafas, maka oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru ini nanti dia akan didistribusikan ke dalam jantung lewat darah. Kemudian nanti dia akan dialirkan ke arteri sampai ke kapiler. Nah, ketika sudah sampai kapiler, maka dia akan mengalami difusi ke sel-sel tubuh. Nah, oksigen ini tadi yang dibawa ini tadi sama sel tubuh itu akan dibuat untuk makan respirasi. Di mana nanti dia akan menghasilkan energi, terus uap air, dan juga karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini nanti dia akan dibawa ke darah. Dibawa oleh siapa? Oleh vena. Kembali ke jantung, kemudian nanti di jantung dia akan kembali ke paru-paru, terus nanti dia akan dikeluarkan. Itu adalah proses respirasi. Tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu pada saat respirasi ini bisa terjadi secara aerobik ataupun anaerob. Itu tergantung seberapa banyak oksigen yang dibutuhkan. Itu proses respirasi. Kalau makanan ini sama sih. Untuk ke energi jatuhnya nanti. Makanan ini sama. Itu proses ringkasan dari sistem respirasi. Nah, respirasi sendiri sebenarnya ada dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal itu adalah proses respirasi yang terjadi di mana pertukarannya itu antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam. Lingkungan luar itu di luar tubuh manusia. Kalau lingkungan dalam berarti dia di paru-paru atau sampai ke sel nanti. Nah, itu adalah respirasi eksternal. Sementara kalau respirasi internal itu ada di dalam sel.
Jadi kalau eksternal itu dari lingkungan luar ke tubuh manusianya, kalau respirasi internal itu di dalam selnya. Respirasi internal itu dia dilakukan oleh mitokondria untuk menghasilkan fosforilasi oksidatif. Sudah belum biokim fosforilasi oksidatif? Untuk menghasilkan energi pada akhirnya. Nah, respirasi eksternal ini sendiri ada 4 proses. 3 sebenarnya, karena yang difusi sama, cuman tempatnya saja yang berbeda. Yang pertama itu adalah ventilasi. Ventilasi itu pertukaran udara. Pertukaran udara antara apa dengan apa? Antara atmosfer dengan alveoli paru. Ini ventilasi ini yang dia paling panjang. Kenapa? Karena dia akan melalui saluran-saluran pernafasan. Mulai dari hidung sampai ke alveoli. Nah, itu adalah proses ventilasi. Kemudian setelah dia terjadi pertukaran udara di alveoli, jadi oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar, kemudian akan terjadi difusi, perpindahan. Perpindahan antara gas tersebut, antara alveoli paru dengan darah. Karena kan alveoli itu dia dikelilingi oleh kapiler. Nah, sehingga dia terjadi difusi antara alveoli paru dengan. Kemudian nanti akan terjadi transport. Jadi ketika dia sudah di dalam darah, maka dia akan ikut sistem sirkulasi. Ada transport. Jadi dia dibawa. Siapa yang bawa oksigen? Siapa yang bawa CO2? Nah, itu juga akan dijelaskan di respirasi. Kemudian nanti setelah dia sampai di jaringan, baru dia akan mengalami difusi. Antara apa? Antara darah dengan jaringan. Jadi ini adalah proses ventilasi, ini kita anggap adalah alveoli ya. Kita anggap adalah alveoli, kemudian nanti di sini adalah ventilasi, kemudian ini adalah difusi dengan kapiler ya, alveoli dengan kapiler paru. Terus habis itu terjadi transport sampai ke dekat sama jaringan atau sel, kemudian di sini terjadi difusi. Nah, baru ketika dia sudah masuk di dalam sel, terjadilah yang namanya internal respirasi. Itu proses respirasi eksternal dan internal. Nah, selain untuk pertukaran tadi, selain untuk pertukaran gas tadi, fungsi lain dari sistem respirasi itu satu, untuk pengeluaran uap air dan eliminasi panas, supaya alveoli itu dia tetap lembab. Tapi juga nggak terlalu lembab sih. Itulah kenapa uap air dia dikeluarkan juga. Yang kedua adalah mempertahankan pH darah. Ini nanti hubungannya sama transport. Jadi pH darah itu juga salah satu fungsi dari sistem. Kemudian untuk suara dan bicara, ini terutama adalah fungsi dari saluran-saluran pernapasannya. Untuk suara dan bicara. Coba kalau misalkan salah satu dari saluran pernafasan kalian tersumbat, itu pasti suara dan bicaranya juga akan terganggu. Bindeng, sengaut. Kemudian ada juga fungsi pertahanan terhadap benda asing, dan juga ada fungsi hormonal, di mana nanti dari sistem respirasi ini dia bisa mengaktifkan angiotensin 2 dan juga menginaktifkan prostaglandin. Terus untuk bau dan meningkatkan venous rhythm. Yang 6 sama 7 ini nanti saja di akhir. Tapi yang paling penting adalah pertukaran gas tadi dan mempertahankan pH darah. Itu yang paling penting dari fungsi respirasi. Nah, ini adalah organ-organ dari sistem respirasi, hidung, mulut, faring, laring, trachea, bronchus. Ini yang bronchus besar ya, bronchus utama ya. Ada dextra sinistra, terus ada bronchioli, bronchiolus terminalis, bronchioli respiratorius. Respiratorius itu yang paling dekat sama alveoli, yang dia cabangnya langsung ke alveoli. Ada juga yang membagi sistem respirasi itu menjadi upper sama lower. Nah, kalau yang upper itu dia hanya sampai faring, kalau yang lower itu laring ke bawah sampai ke alveoli itu dia lower. Jadi kalau masalahnya itu di daerah hidung sampai faring,
Faringitis itu masih infeksi saluran nafas atas. ISPA. ISPA itu ada yang bilang atas, ada yang bilang akut jantung. Nah, kita mulai satu-satu. Kita mulai dari hidung. Hidung itu fungsinya adalah jalan ya. Jadi tempat masuknya udara. Karena dia tempat masuknya udara, maka dia juga punya fungsi tambahan yaitu menyaring. Dengan apa? Dengan bulu-bulu hidung dan mukus-mukus yang ada di sekitar hidung. Kalau kalian sering ngambil upil, upil itu dia adalah kotoran-kotoran hasil dari saringan-saringan udara itu tadi. Terus habis itu hidung juga punya fungsi menghangatkan. Karena apa? Karena di hidung itu dia banyak plexus, banyak anyaman-anyaman vena. Karena kalau misalkan banyak anyaman vena, berarti kan banyak aliran darah di situ. Aliran darah di situ itu dia pasti bawa oksigen. Bawa oksigen, maka suhunya biasanya lebih hangat. Memang fungsinya untuk menghangatkan. Lagian juga coba kalau misalkan kalian di atas gunung gitu, udara yang masuk sudah dingin sih. Kalau misalkan hidungnya itu tidak berfungsi untuk menghangatkan, berarti nanti suhu udara yang masuk itu dia akan terus hangat, terus dingin seperti itu kan. Selain itu, hidung juga punya fungsi melembabkan. Nah, ini kalau misalkan kalian hidup di daerah yang udaranya kering, kayak di padang gurun gitu, itu kan kering. Nah, itu hidung juga punya fungsi melembabkan. Selain itu, dia juga adalah indera penciuman, termasuk organ khusus indera, karena di situ ada nervus olfactorius. Terus dia juga membantu proses bicara. Karena untuk ruangannya, jadi kenapa dia bentukannya ruangan gitu, itu untuk resonansi, sehingga suaranya bisa keluar. Nah, selain hidung, nanti ada laring sama trachea. Nah, ini adalah benar-benar fungsinya saluran ya. Benar-benar cuma pipa. Hidung, laring, trachea itu dia cuma pipa, cuma saluran dari sistem pernafasan. Tidak ada hubungannya dengan pertukaran gas. Pertukaran gas hanya akan terjadi di alveoli saja. Laring, kalau laring itu sendiri fungsinya itu dia lebih banyak untuk suara sih. Fungsinya laring lebih banyak untuk suara. Karena di situ ada pita suara. Terus di situ juga pada cowok itu ada Adam's apple, tonjolan keluar. Terus kalau trachea, trachea ini di sini dia mempunyai bentukan yang unik. Jadi dia itu ada tulang rawannya, kartilago, tapi dia juga punya semacam jaringan fibros. Jadi ada selaput di belakangnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu supaya tekanan yang masuk. Kan otomatis kalau misalkan udara yang masuk itu kan dia pasti dengan tekanan ya. Nah, cincin kartilago ini menjaga supaya kalau misalkan kita menghembuskan nafas, itu kan kita keluarkan. Nah, itu supaya nggak sampai kolaps. Nah, itu cincin kartilago, sehingga dia memang harus ada tulang rawannya. Terus di situ juga epitelnya adalah epitel selapis silindris bersilia, fungsinya untuk mengusir benda-benda asing. Jadi kalau misalkan ada benda-benda asing yang ikut masuk dengan udaranya, dia bisa dibantu untuk dikeluarkan. Nah, ini yang menyebabkan efek batuk pada trachea, ini salah satu. Gerakan silianya itu ke arah faring, jadi naik ke atas. Ini efek batuk. Nah, ini dia ada sel gobletnya untuk menghasilkan mukus. Nah, kemudian dari trachea turun ke bronkus utama. Bronkus utama ini hampir seperti trachea juga. Dia ada tulang rawan, sama fungsinya supaya tidak kolaps. Jadi ketika ada pergantian tekanan itu, sehingga dia tidak kolaps. Terus ada bronchioli dan terminal bronchioli atau bronchiolus terminalis. Itu dia kartilagonya makin sedikit dan otot polosnya makin banyak.
menjaga supaya tekanannya tetap. Tekanannya tetap dan dia bisa masuk sampai terus ke alveoli. Nah. Di dalam bronchiolus itu dia ada reseptor beta adrenergik. Sehingga ketika ada rangsangan simpatis, dia bisa dilatasi. Ini respiratorius yang dia langsung bercabang dengan alveolus ya. Kalau respiratorius sudah nggak ada kartilago. Kartilago terakhir di terminal bronchioli. Nah, mekanika ventilasi paru. Bagaimana kita bisa bernafas? Coba saya tanya itu dulu. Bagaimana kita bisa bernafas? Menurut kalian selama ini seperti apa kalian bernafas itu? Oh, dia selalu dimulai dari pembesaran rongga torak atau rongga dada. Pembesaran dari rongga torak atau rongga dada ini dibantu oleh kontraksi dari otot-otot. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat inspirasi, ini yang terjadi adalah proses aktif. Karena apa? Karena terjadi kontraksi dari otot-otot. Otot-otot apa saja? Tergantung. Ini inspirasi apa? Kalau inspirasi biasa, yang kontraksi cuma otot interkostalis externus sama diafragma. Kalau inspirasi biasa. Kalian inspirasi biasa kayak gitu itu kerasa nggak sih, Dik? Enggak kan ya? Jadi ya udah kita ngomong, kita aktivitas, ya udah kita nggak kerasa kalau kita nafas kan. Itu karena memang yang kontraksi itu hanya interkostalis sama diafragma saja. Tapi ketika kita membutuhkan oksigen yang lebih besar, misal nih kita bisa olahraga, ngos-ngosan kan, itu otomatis kita pasti akan tarik nafas dalam, inspirasi dalam. Nah, itu akan terjadi yang namanya kontraksi otot tambahan. Otot tambahannya apa? Terutama yang kelihatan adalah sternocleidomastoideus. Coba kalian lihat deh. Kalian lihat kalau misalkan kalian habis olahraga, jarang Mbak kita ngelihat ya. Atau habis naik turun tangga, atau kalian habis ngangkat-ngangkat, pokoknya habis kerja keras gitu. Nah, itu ketika kalian inspirasi dalam pasti akan terlihat kontraksi dari sternocleidomastoideus ditambah dengan scalenus. Karena scalenus itu dia mengangkat kosta 1 sama 2 sehingga rongga torak akan menjadi lebih besar. Jadi inspirasi dalam itu dia meningkatkan volume dari rongga dada. Itu tadi. Jadi prosesnya gimana? Prosesnya itu sebelum inspirasi, kosta itu akan miring ke bawah. Sehingga sternum lebih dekat ke vertebra. Nah, ketika terjadi kontraksi otot tambahan, nah itu maka kosta itu dia akan naik. Nah, kosta itu dia akan naik, seret, naik ke sini. Sehingga otomatis dia akan menjadi lebih besar. Diafragmanya naik apa turun pada saat inspirasi? Turun. Jadi yang benar itu perut membesar apa perut mengecil pada saat inspirasi? Membesar. Membesar, benar. Ya pada saat inspirasi itu seharusnya perutnya membesar. Karena diafragmanya turun. Kalau diafragma turun otomatis dia akan menekan kan rongga abdomennya. Sehingga rongga abdomennya harusnya dia membesar. Nah, itu kalau inspirasi normal, biasa. Tapi kalau inspirasi maksimal, maka akan terjadi elevasi kosta. Sehingga diameter anteroposterior dari rongga torak itu akan lebih besar sekitar 20%. Sehingga oksigen yang masuk juga harusnya ya, kan dia menjadi lebih banyak. Itu yang terjadi pada inspirasi. Karena inspirasi ini adalah proses aktif dengan adanya kontraksi dari otot, maka ekspirasi berarti adalah proses pasif. Karena dia cuma relaksasi dari otot. Yang relaksasi apa? Kalau yang biasa, inspirasi biasa, itu ya relaksasi dari otot diafragma sama interkostalis. Internus apa externus? Externus ya. Kalau inspirasi externus.
Eksternus itu yang arahnya ke atas apa yang ke bawah ya? Lupa saya. Yang serat ototnya ke atas apa ke bawah ya? Ke atas harusnya ya, eksternus itu. Tuh. Inspirasi, ekspirasi itu adalah proses pasif karena dia relaksasi. Tapi bisa juga menjadi proses aktif ketika apa? Ketika kalian menghembuskan nafas dalam atau ekspirasi aktif. Nah, di sini tidak hanya terjadi relaksasi dari otot-otot inspirasi, tapi juga ada kontraksi dari otot ekspirasi. Contoh kalau misalkan coba sekarang kalian hembuskan nafas panjang. Kira-kira otot apa yang kontraksi? Ya sudah ada sih di situ. Otot abdomennya akan kontraksi. Rectus abdominis dan intercostalis internus. Itu terutama. Dia yang akan ekspirasi ketika kalian menghembuskan nafas dalam. Ini yang terjadi. Mana yang inspirasi, mana yang ekspirasi? Yang A apa, yang B apa? Ayo. Yang A apa, yang B apa? Inspirasi bukan sih, Mbak? Diafragmanya naik kah? Oh, iya naik. Berarti ekspirasi. Yang ini ekspirasi, yang ini inspirasi. Karena dia rongga dadanya membesar. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Untuk mekanika ventilasi. Oke, kita lanjut pleura. Nah, paru itu termasuk salah satu organ vital ya. Sehingga dia punya lapisan pembungkus. Lapisan pembungkusnya namanya adalah pleura. Pleuranya ada dua lapis. Ada pleura parietalis, ada pleura visceralis. Kalau yang dekat sama rongga torak itu namanya atau yang nempel dengan rongga torak itu adalah pleura parietalis. Kalau yang nempel sama paru itu namanya adalah pleura visceralis. Nah, kedua lapisan pleura ini itu dia ada cairannya. Jadi di antara keduanya itu dia ada cairannya. Cuman cairannya nggak banyak. Hanya untuk memastikan bahwa tidak akan ada gesekan antara kedua pleura tersebut. Karena kalau sampai terjadi ada gesekan, maka akan terjadi kesalahan pada mekanika ventilasi. Kalian bayangkan saja, ketika terjadi pembesaran rongga toraknya membesar, maka otomatis pleura parietalis akan tertarik. Nah, pleura parietalis dan pleura visceralis ini dia akan nempel di bagian sini, Dek. Di bagian sini ini dia nempel. Nah, nanti otomatis ketika pleura parietalis tertarik oleh pleura thoracalis, dengan adanya cairan yang di pleura visceralis itu tadi, dia juga akan membantu terjadinya tekanan negatif yang akan menarik juga si pleura visceralis. Otomatis paru-paru juga bisa akan terbantu untuk mengembang. Jadi gitu prosesnya. Proses bantuan dari pleura untuk mekanika ventilasi. Nah, pada semua gerakan nafas, tekanan intrapleura, jadi di antara kedua pleura ini, itu selalu 4 mm lebih negatif daripada tekanan intraalveolar. Kenapa? Untuk memastikan bahwa torak itu bisa mengembang dan untuk memastikan bahwa paru-paru bisa kembali ke bentuk semula, yaitu fungsinya. Dan juga untuk memastikan tegangan permukaan alveoli itu tidak terlalu tinggi sehingga alveoli nggak sampai kolaps. Kolaps itu mengecil ya. Kolaps itu mengecil. Itu fungsi dari
tekanan intrapleura selalu negatif supaya dia bisa mengembangkan torak dan mengembalikan alveoli atau paru ke bentuk semula rekoil. Tekanan berbanding terbalik dengan volume sehingga saya kebalik tadi berarti. Otot-otot inspirasi berkontraksi, maka volume rongga torak akan membesar. Pada saat volume rongga torak membesar, maka tekanan alveoli akan lebih kecil daripada tekanan atmosfer yang ada di luar. Nah, ini menyebabkan udara bisa masuk inspirasi. Jadi fungsinya untuk membesarkan volume rongga torak itu adalah untuk mengecilkan tekanan. Sehingga udara yang di luar bisa masuk. Nah, pada saat ekspirasi kebalikannya, rongga toraknya mengecil, maka tekanan di dalam paru-paru akan lebih besar daripada atmosfer, sehingga udara bisa keluar. Itu adalah hukum Boyle. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kebalik saya tadi, Dek. Salah. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, yang membuat udara bisa keluar masuk itu ada 3 tekanan. Yang pertama adalah tekanan pleura yang tadi, yang selalu negatif. Tadi, supaya udara bisa masuk. Dan juga tekanan alveoli dan juga tekanan transpulmoner. Kalau tekanan pleura itu akibat adanya cairan di antara pleura tadi. Nah, itu nanti dia akan menyebabkan pada saat inspirasi menyebabkan tekanannya lebih negatif sehingga udara bisa masuk. Sementara pada saat ekspirasi itu kebalikannya, tekanannya menjadi lebih positif. Nah, kalau tekanan alveoli itu adalah tekanan yang ada di dalam alveoli. Akibat apa? Akibat masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Akibat pertukaran gas. Sementara kalau tekanan transpulmoner itu adalah perbedaan antara tekanan pleura dengan tekanan alveoli. Di mana nanti dia yang akan memastikan bahwa paru-paru bisa ngempis. Jadi dia nggak cuma bisa ngembang tok, tapi dia juga harus bisa ngempis. Itu yang penting. Jadi ini pada inspirasi itu pleural pressure-nya itu dia akan turun. Sehingga rongga torak bisa membesar. Nah, kalau rongga torak membesar, maka otomatis oksigen bisa masuk. Kalau oksigen bisa masuk, maka tekanan naik. Nah, ini juga. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, paru-paru itu dia alveoli ya. Kita ngomongnya paru-paru itu berarti alveoli. Itu dia harus bisa mengembang, dia harus bisa mengempis, dan dia harus bisa kembali ke bentuk semula. Itu sifat dari paru-paru itu harusnya gitu. Nah, untuk bisa mengembang, daya kembang paru itu namanya adalah compliance. Compliance itu adalah daya kembang paru. Nah, ini dia sangat ditentukan oleh elastisitas dari jaringan paru. Nah, elastisitas dari jaringan paru ini akibat adanya serat elastin dan serat kolagen yang membentuk jaringan paru. Selain itu, compliance paru ini juga dipengaruhi dengan adanya tegangan permukaan di alveoli dan ruang paru lainnya. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan itu adalah apa ya? Jadi ketika ada suatu gelembung udara di dalam cairan, maka gelembung tersebut akan berusaha untuk memperkecil volume sehingga timbullah tegangan permukaan dari gelembung itu. Jadi arahnya itu saling berlawanan.
gelembung udaranya itu arahnya ke cairan, cairan arahnya ke gelembung. Sehingga akan terjadi selisih atau perbedaan atau berlawanan arah antara kedua tekanan tadi. Sehingga timbullah yang namanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini berbahaya karena apa? Karena dia bisa menyebabkan alveoli ini tidak bisa mengembang. Sehingga tubuh kita harus menciptakan sesuatu supaya tegangan permukaannya tidak terlalu tinggi. Apa itu? Surfaktan. Surfaktan itu fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan, di mana dia disekresi oleh sel alveolus tipe 2 yang fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan. Biar apa? Biar alveolusnya itu tetap bisa ngembang, walaupun dia tidak terlalu tinggi. Jadi untuk menjaga lah, untuk keseimbangan. Supaya dia tetap bisa ngembang. Itu adalah fungsi dari surfaktan untuk ventilasi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah mulai lelah, Dek. Sudah mulai overload. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kita coba tebak-tebakan ya. Ventilasi tadi apa? Ventilasi tadi apa? Halo, halo. Pertukaran udara, Mbak. Pertukaran udara. Yang paling penting pada ventilasi itu apa? Bagaimana udara bisa masuk ke dalam tubuh kita? Karena apa? Karena perbedaan tekanan ya. Jadi supaya udara itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, maka harus ada perbedaan tekanan. Antara apa sama apa tergantung. Kalau antara udara luar dengan paru-paru berarti ya tekanannya harus berbeda antara paru-paru dengan udara luar. Arahnya gimana? Kalau oksigen berarti arahnya masuk. Berarti untuk bisa oksigen itu masuk, tekanan di luar harus lebih tinggi daripada tekanan yang di dalam. Nah, bagaimana cara membuat tekanan yang di luar lebih tinggi daripada tekanan yang di dalam? Dengan cara memperbesar volume. Memperbesar volume ini dengan cara apa? Dengan cara inspirasi itu tadi. Oke, gampangannya begitu. Oke. Gampangannya gitu sih, sebenarnya ventilasi itu intinya cuma di situ. Sehingga kita kalau ngomong tekanan nih, intinya adalah bagaimana caranya supaya kalau kita mau udara itu masuk, berarti tekanan di luar harus lebih tinggi. Kalau kita mau udara itu keluar, ya berarti tekanan di dalam harus lebih tinggi. Sudah, begitu. Gampangannya begitu. Ada pertanyaan? Mungkin sampai sini? Oke. Difusi. Difusi tadi adalah gerakan molekul gas dari kalau difusinya itu difusi dari alveoli ke darah, berarti gas dari darah ke alveoli. Dari alveoli ke darah. Nah, ini sangat ditentukan oleh tekanan juga.
Nah, tekanannya itu harus sesuai, karena difusi ya, sesuai dengan konsentrasinya. Jadi, kalau misalkan kita mau memasukkan udara atau menggerakkan molekul gas oksigen, berarti oksigen yang ada di dalam alveoli harus lebih besar daripada oksigen yang ada di darah. Nah, sebaliknya, kalau kita mau mendifusikan karbon dioksida, arahnya kan keluar kok karbon dioksida. Dari darah itu tekanannya harus lebih tinggi daripada yang di alveoli, supaya dia bisa arahnya itu, konsentrasinya itu arahnya ke sana. Nah, kecepatan difusi berbanding langsung dengan tekanan yang disebabkan oleh gas tersebut. Jadi sangat bergantung pada tekanannya untuk kecepatan difusinya. Nah, kalau kalian tahu dulu waktu SMA itu ada yang namanya tekanan parsial gas. Itu adalah tekanan gas dalam campuran gas. Jadi di atmosfer ini gasnya kan banyak. Di mana yang paling banyak itu adalah nitrogen, 79%, terus oksigen itu sekitar 21%. Nah, ini sangat berbanding lurus dengan konsentrasinya. Sehingga kalau misalkan kita katakan 1 atm itu adalah satu tekanan atmosfer ya, itu sama dengan 760 ml Hg. Kalau 79% komposisi dari nitrogen, maka tekanan parsial dari nitrogen itu adalah 600 ml Hg. Sekali lagi, tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi. 21% dari oksigen itu adalah tekanan parsialnya untuk oksigen. Berarti sekitar 160 ml Hg. Untuk supaya oksigen itu bisa masuk ke dalam dari alveoli ke darah, nah itu berarti dia harus lebih besar yang ada di alveoli. Tapi karena ini kita ngomongnya di atmosfer ya, berarti di atmosfer aja 160. Nah, untuk bisa yang atmosfer itu masuk ke alveoli, maka berarti dia harus lebih kecil daripada 160. Gampangannya begitu. Difusi gas itu kan berarti dari alveolus ke pembuluh darah. Ini kan pembuluh darah. Nah, ini dia sangat bergantung dengan membrannya, membran respirasinya atau penghalangnya. Di mana penghalangnya itu apa saja? Yang pertama itu adalah surfaktan. Tadi kan lapisan cairan tadi. Terus sel epitel alveolus, ini surfaktannya. Terus ini sel epitel alveolus. Kemudian ini ada interstisial. Terus ini ada membrana basalis. Terus ada membrana endotel. Nah, baru dia darah. Tebal rata-ratanya antara sekitar 0,5 mikron sampai 0,2 mikron. 0,2 sampai 0,5 mikron. Nah, luas permukaannya adalah sekitar 70 ml. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi itu adalah tebal membran permukaan. Ini koefisien, ini perbedaan tekanan, delta P ini adalah perbedaan tekanan. D ini koefisien difusi gas. Terus tebal membran itu apa ya? A apa S gitu. Intinya adalah difusi gas itu sangat bergantung pada tebal membran, luas permukaan, koefisien difusi, dan perbedaan tekanan. Jadi gas itu bisa berpindah antara alveoli ke pembuluh darah, itu sekali lagi bergantung pada tekanan, tebal membran, dan luas permukaan. Gampangannya seperti itu. Untuk bisa mengukur seberapa banyak sih udara yang kita masukkan dan kita keluarkan, itu kita pakai alat yang namanya spirometer. Ya, ini adalah udara yang kita masukkan, ini adalah udara yang kita keluarkan. Inspirasi, ekspirasi.
Itu kita pakai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tahu berapa sih volume dan kapasitas dari paru kita. Normalnya itu adalah ini. Apa ini? Jadi volume paru itu nanti akan ada yang namanya volume tidal, ada volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume sisa. Sementara untuk kapasitas paru ada kapasitas inspirasi, kapasitas sisa fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas total. Tidal volume itu adalah volume udara yang kita nafaskan. Inspirasi dan ekspirasi biasa, itu tidal volume. Jadi ketika kita melakukan pernafasan, itu namanya adalah tidal volume. Kalau I, inspirasi, itu berarti adalah di atas normal, inspirasi paksa. Kalau IRV sama ERV itu bedanya adalah inspirasi atau ekspirasi. Kalau RV itu adalah sisa, residual kan, RV itu residual. Sisa dari udara yang ada di dalam paru-paru kita setelah kita ekspirasikan. Itu adalah volume, jumlah ya, volume itu berarti jumlah. Kalau kapasitas itu seberapa banyak? Kapasitas ini harus kita hitung sih. Jadi adalah perhitungan dari ini. Jadi kalau inspirasi, kapasitas inspirasi itu berarti otomatis tidal volume ditambah dengan IRV. Kalau fungsional respirasi, FRC, itu berarti ekspirasi ditambah dengan RV. Sisanya kan? Sisanya. Kalau vital capacity itu seluruhnya kecuali RV. Kalau TLC itu benar-benar keseluruhan kapasitas paru. Jadi TLC ini adalah seluruh kapasitas paru sampai benar-benar yang residu. Residual volume itu adalah yang kita hembuskan pada saat kita meninggal. Yaitu adalah sisa-sisa nafas yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah residual volume. Itu dulu aja. Karena kalau saya menjelaskan spirometer tentang ini lebih panjang lagi nanti. Itu dulu aja. Spirometri. Ada pertanyaan?